dan selamat datang kepada yang terhormat Pembina Yayasan Puspa Dunia, Dr. Haji Teguh Sumarno MM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Puspa Dunia, Dr. Anda Hajah Isnainiwati MPD, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Profesor Dr. M. Askar Salim, GPM AG, Ketua Kopertais Wilayah 4 Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki Pirade, Guru Besar Profesor Dr. Haji Babung Suharto SEMM, Rektor UIN Malang periode 2021-2025, Profesor Dr. M. Zainuddin MA, Rektor Universitas Dr. Haji Sumarno, Dr. Haya SHI MPDI beserta jajarannya, dan segenap sivitas akademika serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026, kita dapat hadir bersama dalam acara launching perubahan bentuk Sekolah Tinggi menjadi Universitas Banyuwangi 2026. Hadirin yang kami hormati, mohon izin saya Feni Laventia selaku pembawa acara untuk memandu rangkaian kegiatan pada hari yang bersejarah ini. Marilah kita awali acara pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara ini diberi kelancaran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Samsul Arifin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga merupakan wujud rasa syukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Berikutnya menyanyikan Mars dan Himne Universitas Dr. Haji Sumarno Banyuwangi oleh grup paduan suara Unismar. Kepada yang bertugas dipersilakan.
rasa hormat, kami atas nama pembina yayasan menyampaikan terima kasih atas kerawannya. Bahwa kami sampaikan sugeng rawuh Prof. Arsekal dan Prof. Jaki dan semua Prof. bahwa di bumi Banyuwangi bahwa luar biasa kerawannya. Ini merupakan kehormatan yang tidak bisa kita hitung. Seperti halnya riwayat sekolah tinggi Islam dulu, saya mantul Prof. Arsekal bahwa SK Sekolah Tinggi Islam Belambangan 17 April 2004 yang lalu datang di Banyuwangi ini diantar oleh Pak Azizi, Pak Qadri Azizi. Alhamdulillah juga didampingi Pak Ridwan Nasir sebagai Kopassus 4 sampai di tanah ini. Dan tanah ini pada saat itu belum ada bangunan. Alhamdulillah oleh Pak Dirjen kala itu langsung dibantu. Maka yang tidak saya tingkat itu adalah kenangan gedung Pak Azizi. Semoga nanti Pak Prof. Arsekal sama Pak Jaki juga meninggalkan gedung atas nama beliau berdua. Yang berikutnya bahwa kehadiran beliau itu dihantar dengan nomor plat 17 kala itu oleh Kopassus 4. Alhamdulillah 17 itu merupakan simbol kemuliaan dari Allah, sama dengan Lailatul Qadar bisa 17. Dan hari ini Prof. Arsekal juga didampingi Prof. Jaki dengan nomor 21 juga merupakan hadirnya Lailatul Qadar kita semua. Semoga nanti 27 hadir pula doktornya dan prodi-prodi yang lain. Saudara, luar biasa yang tidak bisa kita lukiskan. Hari ini walaupun sederhana, tetapi kami dengan kehadiran hanya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Tadi Prof. Arsekal menyampaikan logonya kok sudah ganti. Alhamdulillah Prof. Logo yang pertama itu ada ukiran 17 simpul. 17 simpul itu artinya 17 hari kemerdekaan 45 kala itu, atau 17 itu adalah sokok guru, di mana kepandaian berasal dari dosen, kesuksesan ilmu adalah dari guru. Maka 17 itu sama dengan titik kemuliaan hari kita ibadah setiap hari 17 rakaat, sehingga ini menjadi harapan yang bagus. Yang kedua, di situ ada dampar atau buku simbol keilmuan, di mana para dosen mendidik dengan ikhlas menghasilkan ilmu yang manfaat. Maka muncul yang namanya 5 itu adalah bunga. Kebetulan bunga itu adalah kami ambil bunga Cempoko. Daerah ini daerahnya adalah Desa Cempoko Sari. Oleh karena itu 5 itu sama dengan kewajiban kita sholat 5 waktu. Sehingga secara narasi agama itu ada 5 kewajiban kita sholat: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka insya Allah barang siapa membiasakan sholat, semua kesulitan akan diselesaikan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, secara Pancasila, negara nasional itu adalah 5 Pancasila. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, dan yang terakhir adalah keadilan. Semoga bunga yang indah katanya Prof. Arsekal tadi akan membawa Unismar berpancasila, Unismar berbagi kebinakaan menjadi satu. Oleh karena itu Prof, terima kasih kerawannya, sugeng rawuh di Banyuwangi. Terima kasih Prof, itu pengantar saya, dan semoga kekeluargaan yang harmonis ini dibangun. Jangan hanya butuh karena kami Unisma, hanya butuh karena kami pembukaan. Insya Allah Rektorat Unisma Yayasan selalu berpangku kemungkinan berkomunikasi dan silaturahmi selamanya. Semoga ibadah ini menjadi jariah dunia akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyambutan penghormatan, tetapi rasa kebanggaan kami tidak bisa diukur oleh uang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan berikutnya dari Ketua Kopertais Wilayah 4 Surabaya kepada yang terhormat Profesor Ahmad Muzaki MD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Pak Ses berbisik ke saya, nama Unismar itu cantik sekali. Saat kami di Cilen, di Alas Boro, saya bilang nama itu mirip nama artis telenovela Marimar. Saya coba merekam lirik lagu tadi. Ada beberapa kata kunci penting yang saya catat dalam ingatan saya. Satu, mutiara disandingkan dengan permata. Yang kedua, bunga. Nah, yayasan ini yang membawai Unismar ini kan namanya Yayasan Puspa Dunia. Puspa itu artinya bunga. Kalau orang tercantik di desa namanya bunga desa. Nah, kalau orang tercantik di kampus berarti bunga kampus kan? Nah, nama ini ternyata memang identik dengan nama Unismar. Maka kependekan universitas kita ini dengan nama Unismar itu menunjukkan kecantikannya, ya luar biasa lah, daya tarik untuk kita semua. Nah, karena itu nanti kita mohonkan arahan kepada Pak Ses Dirjen untuk kita semua. Tapi izinkan Pak Ses, kami selaku Koordinator Kopertais menitipkan 2 pesan saja kepada manajemen Unismar terutama. Pertama, kita ini sekarang eranya era pemutu. Pemutu itu ada 3 kata kunci: pemantauan, evaluasi, dan penjaminan mutu. Izin Pak Rektor, mohon izin tolong perkuat operator, petugas IT, karena wajah kita hari ini adalah PDDikti website panjenengan. Jadi izin Pak Rektor segera kuatin operator. Makanya kami di Kopertais itu rutin mengadakan pelatihan untuk operator PDDikti, operator penjaminan mutu dan seterusnya. Nah, kenapa begitu? Karena eranya pemantauan. Nanti Ban PT sekian lam di Jakarta itu memotret kampus ini, apalagi sekarang tidak lagi STI tapi sudah menjadi universitas, maka memantaunya itu dari dashboard. Nah, kami dari Kopertais izin meminta teman-teman manajemen, Pak Teguh izin, Pak Rektor mohon izin Pak Jenengan siapin tim operator yang handal. Yang kedua, evaluasi. Pak Rektor mohon izin semua transaksi akademik update rutin di PDDikti, di dashboard panjenengan, di website panjenengan. Kalau bisa, website itu adalah wajah kita semua. Semua yang dimiliki oleh Unismar itu panjenengan tampilkan di website. Pak Rektor dan semua sivitas akademika, era baru telah dimulai. Hari ini semua atas keberkahan Menteri Agama melalui Pak Sekretaris Dirjen Pendis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mohon maaf tadi saya salah penyebutan. Untuk beliau Bapak Muzaki ini bukan dari wilayah 4 Surabaya, kesalahan teknis, tapi melainkan Koordinator Kopertais wilayah 4 mewakili Jawa Timur. Sambutan berikutnya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI kepada yang terhormat Profesor Dr. M. Askal Salim GPM AG, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unismar ini dengan penuh percaya diri, saya merasa
agak sedikit surprise juga ketika mendapatkan info ya bahwa Unismar ini tengah menyiapkan pendirian pesantren. Betul ya Pak Dulu ya? Tidak tanggung-tanggung, itu luas tanahnya 5 hektar dan di jalan provinsi. Ini adalah bagian dari ekosistem pendidikan Islam. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan Islam, itu tidak hanya melulu perguruan tinggi, ya. Tapi di dalamnya pendidikan Islam itu ada pesantren, ada madrasah. Dan saya yakin pesantren dan pendidikan itu nanti lengkap itu madrasahnya. Ya. Mulai dari RA, ya, dari PAUD sampai ke Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Ini adalah sebuah lingkup, ya, ruang lingkup lembaga pendidikan Islam yang terpadu, yang menyatu. Dan saya sudah sampaikan juga tadi beberapa saran-saran saya. Mumpung ini masih dalam tahap perencanaan, ya, ekosistem pendidikan Islam itu sudah harus digagas, sudah harus melihat bagaimana tantangan kita ke depan. Ya. Anak-anak bangsa ini yang nantinya akan mengawal Indonesia emas tahun 2045 perlu dipersiapkan. Dan Unismar sudah membuka jalan untuk ke arah sana. Dan saya tadi juga menerima proposal, ya, proposal pembukaan prodi. Saya bilang proposalnya pembukaan prodi masih ada yang baru diterima, sedang ada yang diproses di Jakarta. Ini sudah mengajukan lagi. Luar biasa. Pendidikan kan belum lama ya, baru sebulan 2 bulan gitu kan. Yang diproses di Jakarta sedang berlangsung juga di meja biro hukum ya. Ada prodi tadris itu, ilmu pengetahuan alam dari prodi tadris IPA. Ini belum keluar ini, sebentar lagi ya. Dalam bulan Januari ini kita coba pastikan keluar prodi tadris itu. Pagi ini saya menerima 2 prodi lagi dan tidak tanggung-tanggung ya. Prodi pasca sarjana, prodi S2 hukum ekonomi syariah dan prodi S3 magister pendidikan Islam. Luar biasa. Dan saya sudah diskusi panjang tadi dengan Pak Teguh. Ini kalau ada prodi S3, jangan sampai nanti kampusnya Prof. Babu lewat ini. Prof. Babu jadi konsultan, malah kampusnya yang kelewat gitu. Iya. Karena apa? Memang ini strategis sekali prodi S3 magister pendidikan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa alih bentuk bukan hanya berganti nama dari Sekolah Tinggi Islam Belambangan menjadi Unismar, Universitas Dr. Soemarno, ya. Tapi ini adalah perluasan mandat akademik. Jadi tadinya hanya sekolah tinggi menjadi universitas, itu berarti mandatnya yang tadi hanya mengelola prodi-prodi agama mungkin hanya 2 atau 3, sekarang bertambah. Ya. Prodi sudah ada 9 ya Pak Rektor ya. Nah mau tambah lagi. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun 2026 ini ya, atas prakarsa pembina yayasan ya, itu akan membuka prodi-prodi umum yang izinnya berasal dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Kalau sudah universitas, Pak Teguh, bebas untuk mengusulkan prodi umum ke Kemdikti. Nah ini juga satu modal. Jadi saya melihat bahwa di wilayah timur ya, Pulau Jawa ini, paling timur Pulau Jawa ini ya, ada sebuah semangat yang sangat kencang. Dan ini mudah-mudahan bisa bersinergi dengan seluruh pihak, dengan pemerintah daerah yang luar biasa. Juga pemerintah daerah sedang mendorong pariwisatanya besar-besaran sejak beberapa tahun terakhir ini dan sudah kelihatan kemajuannya. Jadi ini adalah satu kesempatan juga bahwa Banyuwangi tidak hanya menghadirkan, mempromosikan wisatanya, tapi juga pendidikan. Dan kita harapkan nanti Unismar bisa mempelopori ini bersama dengan perguruan tinggi lain bahwa Banyuwangi itu adalah wilayah destinasi pendidikan agama. Jadi itu harapan kita ke depannya. Nah, ya sebagai penutup kita ingin sampaikan bahwa Kementerian Agama berkomitmen untuk memajukan perguruan tinggi
keagamaan Islam di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita tahu perguruan tinggi keagamaan Islam ini banyak membawa perubahan positif, berkontribusi tidak hanya pada angka partisipasi kasar, ya, dan juga Unisban ini punya sebuah apa yang saya katakan ya, karena sesungguhnya yang saya lihat hari ini Pak Teguh dan Pak Rektor, rata-rata kampus perguruan tinggi itu yang bisa maju itu adalah kampus yang berbasis pesantren ataupun berbasis madrasah. Ini kampus berbasis yayasan. Karena itu menjadi tantangan pembuktian ya, bahwa kampus berbasis yayasan pun bisa hadir, bisa eksis, bahkan bisa berkembang lebih hebat. Ini tantangan ya, karena masih jarang yang bisa hebat seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kampus berbasis yayasan itu berkembang besar lebih hebat dari perguruan tinggi, dan kita harapkan itu nanti bisa terwujud di Universitas Dr. Sumarno. Sebagai harapan kami bahwa Unisban ini akan menjadi kampus yang memberi makna bagi Banyuwangi, ya, menjadi mercusuar ilmu di wilayah timur Pulau Jawa ini, dan juga seluruh sivitas akademikanya dapat berkontribusi, dapat berpartisipasi untuk menjaga semangat persatuan, kerukunan, dan khidmat kepada bangsa dan tanah air. Akhirnya, alih bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas ini bukanlah titik akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang perubahan. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka launching perubahan bentuk dari sekolah tinggi Islam Lapangan menjadi Universitas Dr. Sumarno Banyuwangi dengan ini resmi berlaku. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya yaitu penabuhan gong launching Universitas Dr. Haji Sumarno Banyuwangi oleh Profesor Dr. M. Arskar Salim, GPMAG, didampingi oleh pembina dan ketua Yayasan Puspa Dunia beserta Rektor Unisban. Kepada beliau dipersilakan. Lima kali ya. Lima itu ya, sempomo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, foto dulu Pak, izin Pak. Oh, ya, foto dulu. 5 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat, apa coba Pak? Semangat dulu. Semangat. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, semangat. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Oke.
Dilanjutkan launching logo Unismar, pemutaran video transformasi sekolah tinggi Islam Belambangan ke Universitas Dr. Haji Sumarno Banyuwangi. Universitas Dr. Haji Sumarno Banyuwangi. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga pertemuan hari ini membawa keberkahan. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Ali Mahfud MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dulu dengan pantun. Mentari pagi menyinari samudra. Burung jamar terbang beriringan. STIB bertransformasi penuh makna menjadi Unismar Universitas masa depan. Baik, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.